Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Ramdhani Sutanto dari SMA Negeri 26 Bandung akan mencoba mempresentasikan ruang kolaborasi, menemukan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Bersama saya di kelompok 2, Ibu Leni Widyastuti dari SMPN 4 Bandung, Bapak Taufik Sidki dari SMKN 4 Bandung, Ibu Siti Ayu dari TK Krida Nusantara, dan saya sendiri Ramdhani Sutanto dari SMAN 26 Bandung. Pendahuluan. Kota Bandung termasuk salah satu kota besar di Indonesia atau dikenal sebagai Varis Panjapa. Sebagai kota besar, maka penduduk kota Bandung tentu majemuk. Dengan memiliki berbagai latar belakang suku, ras, dan agama, kemajemukan penduduk berdampak pada perubahan sosiokultural budaya asli kota Bandung. Nilai-nilai masyarakat kota Bandung. Nilai luhur. Nilai-nilai luhur budaya Sunda mengalami perubahan karena tatanan masyarakat juga berubah. Mata pencaharian orang Bandung berubah dengan pesat, bukan lagi masyarakat agraris. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada sosiokultural masyarakat Bandung dapat dilihat dari kesenian, kuliner, dan bahasa daerah, serta upacara adat pernikahan. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 2. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid? 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial, lokal, budaya di daerah Anda. Kekuatan konteks sosiokultural di kota Bandung kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kesenian, contohnya tari jaipongan dan pagelaran wayang golek. 2. Kuliner, contohnya peyem atau tape singkong dan olahan aci atau tepung tapioka. Yang ketiga, bahasa daerah, bertutur kata halus, adab sopan santun, senyum, salam, dan sapa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan dengan karakter murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti yang dipahami bersama, bahwa dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dipisahkan antara pendidikan dan pengajaran. Alasannya karena keterampilan yang harus dikuasai murid terus berkembang. Sehingga pendidikan diminta mampu menciptakan murid-murid yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai luhur sosiokultural daerahnya, sesuai dengan kodrat alamnya, di samping kemampuan pengetahuan sesuai dengan kodrat zamannya. Nilai luhur daerah di kota Bandung. Salah satu nilai luhur yang dikenal masyarakat kota Bandung adalah tutur kata atau berbahasa Sunda yang halus, santun, dan mengedepankan adab sopan santun terhadap orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal atau yang baru dikenal. Bahasa Sunda yang menjadi bahasa ibu masyarakat kota Bandung dikenal dengan tingkatan dalam berbahasa sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Pada implementasinya, ada program Kamis Sunda. Pemerintah Kota Bandung memiliki program Kamis Sunda, di mana pada setiap hari Kamis di seluruh tatanan masyarakat Kota Bandung, khususnya di kantor, sekolah, membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Sunda, menggunakan kebaya bagi perempuan dan pangsi bagi laki-laki. Kegiatan pembiasaan ini dikatakan sebagai pendidikan karakter yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena implementasinya melibatkan 4 unsur kemanusiaan, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid dengan konteks sosiokultural Kamis Sunda. Kekuatan pemikiran, pendidikan yang mampu dilakukan harus memberikan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Implementasi Kamis Sunda dengan pendidikan. Olah pikir membentuk kebiasaan murid untuk selalu memikirkan kata yang santun sesuai dengan adab sebelum bertutur kata. Olah hati membentuk kebiasaan murid untuk selalu mengedepankan pikiran yang jernih dan niat yang baik. Olah rasa membentuk kebiasaan murid untuk selalu menimbang rasa sehingga timbul empati, simpati, dan tenggang rasa. Olahraga, ketika berbicara Sunda, ada gestur yang dapat dikatakan sebagai bagian dari olah badan yang dapat menyehatkan, seperti ketika mengatakan punten disertai dengan bungkukan sedikit punggung ke arah depan. Setelah melakukan presentasi, kami mendapatkan pertanyaan dan tanggapan dari audiens. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Ganjar S, mengapa tidak mengambil konsep kuliner yang diangkat sebagai penguatan di sekolah? Pertanyaan kedua dari Bapak Ganjar W, bagaimana tips atau metode agar siswa dapat menguasai bahasa Sunda yang baik, bukan bahasa Sunda yang kasar?
Selain pertanyaan, ada tanggapan. Dari Bapak Ajis, mari ajak dan ajarkan anak-anak kita mulai dari keluarga lalu murid di kelas untuk menggunakan bahasa yang baik dan santun. Dan tanggapan dari Ibu Wiwin, biasakan gunakan bahasa Sunda yang konsisten dan baik dalam komunikasi sehari-hari terlepas dari bahasa yang anak-anak kita gunakan di luar rumah. Jawaban kami untuk pertanyaan Bapak Ganjar S, kelompok kami tidak memilih kuliner sebagai bagian sosiokultural yang relevan dengan pemikiran KHD karena untuk kuliner sendiri lebih mengarah kepada ciri khas kedaerahannya. Berdasarkan pemahaman itu, kelompok kami menganggap bahasa daerah dengan program Kamis Nyunda lebih relevan dengan pemikiran KHD karena pada bahasa Sunda kita dapat menemukan bagaimana sebuah karakter murid terbentuk melalui olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Untuk pertanyaan Bapak Ganjar W, untuk membiasakan murid berbahasa Sunda yang baik tentu saja dengan cara pembiasaan. Dengan kegiatan ini, murid akan terbiasa. Seperti contoh di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan program Kamis Sunda, salah satunya membiasakan murid dan seluruh warga lainnya dari mulai masuk sampai pulang sekolah menggunakan bahasa Sunda. Jika ada yang menggunakan bahasa Sunda yang kurang baik, maka setiap murid akan saling mengingatkan dan memberi contoh bahasa yang benar. Refleksi hasil diskusi. Setelah presentasi kelompok di ruang kolaborasi, kami menjadi lebih banyak tahu mengenai sosiokultural di Kota Bandung dan bagaimana relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga terbayang apa yang harus kami lakukan ketika mengajar untuk membentuk karakter anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekian kiranya presentasi dari kelompok kami, hatur nuhun. Kami dari kelompok 2, kelas B, program guru penggerak angkatan 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.